untuk menghancurkan kapitalisme, selain tinggal ditunggu saja waktunya, ada cara yang lebih cepat, yaitu apa? Revolusi. Jadi revolusi itu diawali dari kesadaran kaum proletar. Kalau kaum proletarnya nggak sadar, atau separuh sadar separuh nggak akan lahir revolusi. Revolusi harus diawali dari kesadaran. Kamu sadarlah dulu bahwa kamu itu ditindas. Kesadarannya jangan palsu lagi. Oke. Nah, kenapa harus revolusi? Karena nggak ada orang yang dengan sukarela menyerahkan kenikmatan yang dimiliki. Kalau saya kaya, ya kayak tadi loh, zaman PKI tiba-tiba tanahnya mau dibagi itu semua orang, nggak akan ada yang rela. Kamu punya uang banyak, terus minta bahwa kamu jadi orang yang sosialis. Temenmu juga tidur, dan itu yang nggak mau. Apalagi dirubut, pasti nggak mau juga. Harus revolusi. Kalau evolusi kesulitan, ditunggu pelan-pelan berat. Kenapa? Sebenarnya kalau dibiarin aja hancur sendiri. Cuma mereka kan nggak akan diam aja nunggu dirinya hancur. Pasti bikin rekayasa. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada manipulasi, rekayasa sehingga semakin menutupi kesadaranmu. Kesadaranmu tambah lama tambah palsu, tambah nggak jelas. Maka untuk mengatasi itu kesuwen ayo revolusi. Nah, tapi revolusi kan kekerasan Pak. Ya gimana lagi kalau nggak pakai jalur itu kita nggak bisa menang ya. Maka lahirlah namanya revolusi proletariat. Sebenarnya dulu kaum borjuis menang itu juga lewat revolusi, namanya revolusi borjuis. Dari feodalisme lahir borjuasi. Karena sejarah akan berubah hanya lewat revolusi, katanya. Oke. Nah, prosesnya kayak gitu nanti. Dari revolusi proletariat kemudian lahir diktatorship proletariat. Dari situ kemudian akan muncul masyarakat sosialis. Setelah masyarakat sosialis, puncaknya adalah komunis. Revolusi proletariat ya ketika orang-orang proletar memberontak pada kapitalisme. Dan pada akhirnya pasti menang, jangan khawatir. Nah kalau kalah Pak, enggak. Karena orang proletar itu orang nekat, melarat, sumpek, susah, ngamuk. Itu susah harus diatasi. Orang lebih mati, kan mengerikan kan itu sudah. Jadi kalau ingin bikin pasukan yang kuat, carilah orang-orang nganggur, orang-orang putus asa, orang-orang itu susah dilatih di situ. Sesakti apapun kamu susah membunuh orang-orang itu. Dan itu orang-orang proletar, pasti mereka menang nanti. Kalau mereka mau kompak loh ya. Sekarang nggak menang-menang karena nggak kompak. Kenapa? Ya kapitalisme nggak akan diam aja dia akan bikin trik. Nah, sudah menang proletariat akan lahir namanya diktatorship proletariat. Begitu dia menang, dia akan balas dendam. Selama ini saya ditindas, tak ambil semua hartamu, gantian. Kamu yang kemarin senang sekarang sengsara lah. Itu diktatorship proletariat. Biasanya kan gitu. Ketika kamu balas dendam, kemenangan pertama itu kamu pokoknya ingin senang-senang euforia. Dari ditindas ingin menindas. Jadi akan ada fase kebalikannya, diktatorship proletariat. Mereka balas, itu yang dilakukan dulu PKI di Indonesia kan ingin balas jenderal-jenderal, balas kelompok. Mereka menyebutnya kabir, kapitalisme birokrat. Begitu menang ya mereka harus sengsara dulu, itu diktatorship proletariat. Tapi lama-lama akan lahir masyarakat sosialis, akan lahir kesadaran. Ya kalau kita sama sadisnya sama ganasnya kayak kapitalis, apa bedanya? Biar tidak lahir kapitalisme baru, sekarang komposisinya diganti, bukan lagi hak milik tapi milik bersama.
Maka negara tugasnya sekarang mendistribusikan harta kekayaan negara secara adil. Ya pengelola negara ya orang-orang proletar itu tadi, mantan orang miskin. Ya, diasumsikan mantannya orang miskin berarti ngertilah rasanya jadi orang miskin, jadi gak serakah. Dan di tangan mereka akan lahir masyarakat sosialis. Jadi ya semua distribusi diatur secara adil, secara merata. Oke, hak milik boleh dimiliki tapi diatur dengan sangat ketat. Nah, lama-lama kalau masyarakat sosialis ini berkembang, pada puncaknya akan lahir masyarakat komunis. Ketika sudah nyampe level komunis, tidak butuh pemerintah lagi, tidak butuh negara lagi. Setiap orang sudah punya kesadaran saling berbagi. Semua hal itu milik bersama, nggak ada hak milik. Ya mungkin kecuali istri pacar, sumber daya alam maksudnya. Itu dimiliki bersama, guys, untuk bareng-bareng. Kalau sosialis slogannya from each according to his ability to each according to his work. Jadi untuk setiap orang sesuai kemampuannya, bagi setiap orang, dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai pekerjaannya. Jadi kalau di masyarakat sosialis, ya kamu bisa apa, kerjakan itu, dan kamu akan dapat balasan sesuai pekerjaanmu. Itu masyarakat sosialis. Semuanya yang ngatur negara, jangan khawatir. Kalau kaum komunis, from each according to his ability to each according to his need. Kalau di sosialis kan masih sesuai pekerjaannya, kamu bisa apa ya tak bayar segitu. Tapi kalau di masyarakat komunis, enggak. Entah kamu bisa apa, kamu kerja apa, tetap kamu akan dapat yang kamu butuhkan apa. Saya bisanya cuma nyangkul Pak, tapi saya butuh mobil ya Pak. Kalau memang negara ngatur itu ya kamu akan dapat, setiap warga akan dikasih mobil satu-satu. Karena rumahmu pedalaman, kalau nggak pakai mobil susah jalannya. Dan negara akan ngatur itu. Kalau di sosial, kalau di komunis masyarakatnya lebih sadar, jangan khawatir. Mobil ya milik bersama berarti kan, tanah ya milik bersama, kemudian air milik bersama. Jadi itu masyarakat komunis, egaliter. Makanya komunisme itu bagi banyak filosof itu utopia, mimpi. Adanya di dunia film, kartun. Kalau nggak kartun nggak bisa komunis. Oke, jadi dari revolusi proletar, diktatorsi proletar, sosialis dan komunis. Negara berarti apa? Negara cuma alat. Kalau di era kapitalis, negara itu dipakai untuk melindungi kapitalisme, melindungi sistem kepemilikan. Di era sosialis, negara mengatur interaksi antar kelas, mengatur kepemilikan bersama. Di era komunis, orang nggak butuh negara. Terus agama, ya ini agak mengembangkan Feuerbach tadi, katanya Marx, Tuhan diciptakan dalam citra manusia, bukan manusia yang diciptakan dalam citra Tuhan dibalik. Ya penjelasannya kayak Feuerbach tadi. Terus agama formal, katanya Marx, itu ternyata lebih banyak dipakai untuk memberi harapan pada yang miskin dan tertindas. Ada hidup sesudah mati yang lebih baik daripada hidup sekarang. Itu fungsi yang paling sering dimainkan oleh agama. Jadi orang-orang kaya konglomerat itu sebenarnya nggak terlalu butuh agama. Selama ini kan coba kamu cek ya, doamu apa? Ya Allah, rezeki yang lancar, istri yang cantik, apalagi. Kemudian selalu gitu kan, sukses dalam selalu gitu. Dan orang-orang kaya kan sudah dapat itu semua. Aku ingin bayangin kira-kira Abu Rizal Bakri itu doanya apa ya? Kira-kira Bill Gates, kira-kira semua yang kemarin punya Facebook itu, seandainya percaya Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta apa dia? Apa-apa wis duwe. Jadi seandainya nggak ada Tuhan itu nggak apa-apa mungkin bagi orang lain. Yang paling butuh Tuhan kan kita.
Dan katanya mak, ya agama formal memang gunanya sering-sering kayak gitu untuk menghiburmu. Tenang aja, kita masih punya Tuhan. Oke, terus dan sering-sering juga dijadiin kontrol sosial oleh kelompok penguasa. Islam tuh ya, diingat-ingat cirinya gini Islam ya, penguasa biasanya. Islam yang sejati itu nggak boleh marah, harus sabar. Kita kan sama-sama Islam, ya. Jadi agama dipakai sebagai kontrol. Saya masih ingat zaman haji itu kan gitu, pelayanannya jelek kayak gimana. Bapak-bapak nggak boleh protes, haji itu kan ibadah yang ikhlas. Tapi ini dihapusin entek-entekan ya orang itu. Karena nanti jadi nggak ikhlas loh, kan gitu. Nah itu agama sering memainkan peran kayak gitu. Dan katanya mak, kalau bisa melahirkan komunisme, orang tidak butuh surga lagi, karena komunisme adalah surga di muka bumi. Kalau kamu ngomong kayak gini di luar, dia untuk makan lah. Ya, kalau ada komunisme, surga akan lahir di muka bumi. Nggak perlu diserang tapi ya, agama jangan dibubarkan, jangan dimarah-marahi, dia akan bubar sendiri. Dia akan hilang sendiri di masyarakat komunis. Jadi kesimpulannya katanya mak, agama itu hanya the opiate of the masses, candu masyarakat, opium dalam kehidupan sosial. Candu itu kan gitu, orang stres, orang depresi, orang sumpek, tidak ada jalan keluarnya terus nyabu. Ya kayak Tesi dan kawan-kawan ini kan sedang sumpah terus nyabu, candu. Agama sering memainkan peran kayak gitu. Begitu kamu kalah, begitu kamu ditindas, awas, Gusti Allah ora sare. Gusti Allah sing bales, hati-hati wae. Awas, nggak gelem balas sendiri, buat dibalas sendiri. Nah, karena kenapa? Karena kamu merasa nggak kuat balas sendiri. Kamu merasa nggak punya power. Oke, jadi pikirannya mungkin tidak pas dengan kita yang beragama, tapi sering-sering agama kita posisikan seperti opium, dan itu kita nggak bisa bohong. Agama sering kita jadikan alat untuk menghibur kalau kita kalah, alat untuk kalau kita terdesak, ada agama. Sebenarnya itu yang dilihat oleh para filosof ini. Jadi mereka lihat sisi itunya, tidak melihat akidahmu yang kayak gimana, fikir dan tasawuf, enggak, dia lihat sisi itunya. Makanya kesimpulannya kayak gini. Jadi kalau mau dibilang Ahmad salah, iya salah. Salahnya dia tidak melihat agama secara utuh, tapi dia benar di sisi ini. Di sisi ketika banyak ternyata orang memang menjadikan agama alat manipulasi psikologis dan manipulasi sosial. Oke, cara membacanya begini. Terakhir, ya ini untuk banyak orang nggak bisa membedakan Marxisme sama Leninisme. Di antara yang mengembangkan ajarannya Marx itu Lenin. Bedanya di situ nanti. Yang di Indonesia itu lebih bau Lenin. Jadi kalau Marx basisnya itu massa. Kalau di Lenin itu partai. Ada partai komunis. Kalau di Marx nggak ada partai komunis. Itu masyarakat sendiri yang harus berjuang. Nggak pakai partai-partai. Kalau di Marx metode revolusinya alamiah. Kita tunggu feodal dikembangkan bourgeois, dan kita tunggu bourgeois akan dikembangkan oleh kaum buruh. Ada proses natural di situ. Sementara kalau Lenin kesuwen, tidak usah ditunggu-tunggu. Ayo kita bikin partai, kita bikin organisasi, dan kita habiskan kelompok feodal dan bourgeois. Itu Lenin. Berarti kapitalisme tumbang kalau di Marx karena overproduksi, karena dirinya sendiri, sistemnya sendiri yang memang rusak. Tapi kalau di Lenin dia harus ditumbangkan. Jadi Marx sifatnya pasif, kalau Lenin sifatnya aktif, ofensif. Jadi yang nyerang-nyerang, merusak-merusak itu kebanyakan model Lenin, bukan model Marx. Awas keliru. Ini orang sering campur aduk.
Ya, ini ada quote-quote dari Mark. Apa sih istimewanya Mark? Di Mark sangat terasa bahwa ngomong filsafat itu ngomong kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi ngomong idealisme, tidak lagi ngomong langit, tidak lagi ngomong teori. Karena katanya Mark, the philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Para filosof itu sudah terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mikir tentang dunia ini, ngomong macam-macam in various ways. Padahal yang penting, bisa nggak dia merubah dunia? Poinnya kan di situ. Pakaian ngomong dibuat kok. Ada teori mulai zaman Socrates sampai zaman Hegel, canggih-canggih luar biasa, tapi ada dampak nyatanya enggak. Nah itu Mark. Terus ini jargonnya yang paling terkenal. Workers of the world unite. You have nothing to lose but your change. Para pegawai, para buruh, para pekerja seluruh dunia bersatulah, bikin revolusi. Jangan takut, kalian gak akan rugi apa-apa. You have nothing to lose, kalian kan gak akan kehilangan apa-apa. Paling minimal hanya kehilangan rantai yang membelenggu. Itu minimal. Ya maksimal ya mungkin mati. Tidak ada ruginya, sudah hidup susah mati, alhamdulillah. Daripada susahnya berlama-lama. Jadi bersatulah. Nah kemarin besok kalau mau daftar pegawai, bersatulah para calon pegawai, karena kalian gak akan kehilangan apa-apa. There is nothing more terrible and humiliating than to be the slave of success. Tidak ada hal yang lebih mengerikan dan memalukan daripada menjadi budaknya budak. Saya pegawai berarti saya budak, dan kamu manut aku berarti kamu jadi budaknya. Ya, hati-hati jadi budaknya budak. Itu sebenarnya dia mau ngomong jangan menjadi budaknya siapapun. Kamu boleh merefer orang, merujuk orang, ikut orang, tapi jadikan itu keputusanmu bukan karena paksaannya yang kamu rujuk. Begitu itu karena paksaannya yang kamu ikuti, itu berarti perbudakan. Oke, terus ini boleh kamu pakai moments are the elements of profit. Diingat ya, ada momen apapun itu sebenarnya unsur yang bisa kalian ambil keuntungan dari sana. Momen ngaji filsafat, momen ngobrol sama teman, momen ngangkring, momen itu kan momen-momen. Ambil sebanyak mungkin manfaat, ambil sebanyak mungkin profit dari sana. Ini modusnya orang hidup. Jangan sampai sia-sia.